Shinta News and Talk. Kecelakaan yang melibatkan satu buah truk tronton dengan muatan tanah yang menimpa mobil di Ngalian, Semarang menuai banyak kontroversi. Hal itu dikarenakan lalu lintas yang padat dan kawasan dengan rambu-rambu dilarangnya truk bermuatan besar untuk melintas di jam-jam tertentu. Hingga saat ini pun polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan yang terjadi pada Rabu 7 Juni lalu. Apa yang harus dievaluasi pengguna jalan dan operator kendaraan besar di wilayah-wilayah tertentu? Kita jumpai akademisi teknik sipil Unika Sugiyapranata Semarang dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Stijowarno. Shinta News and Talk. Pak Joko, yang perlu kita lihat sebagai masyarakat dan juga pengguna jalan dari peristiwa kecelakaan di Ngalian ini apa saja, Pak? Ya, jalan di Ngalian itu kan sering terjadi kecelakaan. Jalannya menurun dan itu juga karena sering itu beberapa tahun yang lalu penerobongan sudah diberikan rambu. Ada rambunya untuk tidak dilewati pada jam tertentu. Kalau saya tidak salah itu, truk itu tidak boleh lewat di jalan itu antara jam 5 sampai jam 22. Oh, jam 10 malam ya? Ya, itu sudah jelas itu. Ya, bisa dilihat. Saya sering cari fotonya rambunya karena saya sudah motret situ. Karena saya juga risau pada saat itu kalau ada truk lewat, saya tuh mau nungguin. Pas ada rambunya, truknya lewat, mau saya potret, mau saya kasih polisi, polisinya berani nggak nindak itu. Ya, nah kalau tidak ada rambu, masih ada kendaraan yang lewat, itu tugas wewenangnya adalah polisi untuk menindak. Ya, apapun, saya bilang seperti ini, polisi punya kesalahan loh. Dan itu polisi harus mengakuinya. Kalau enggak, nanti saya kira masyarakat berhak melakukan class action. Dan itu boleh. Kecuali tidak ada rambunya. Nah, itu lain masalah ya. Nah, ini ada rambunya, dan waktu itu saya sudah pikirkan, ini mesti terjadi kecelakaan. Pernah kalau terjadi kecelakaan karena tidak ada yang meninggal, aman gitu ya. Nah, sekarang ada yang meninggal. Saya kira keluarganya pun tidak terima lah. Ya, apapun lah. Nah, apalagi saya sudah cari informasi, truknya ini dump truck. Dump truck itu nggak boleh jalan umum, tidak jelas menyalahi aturan itu. Kalau udah di proyek, sana nggak apa-apa. Kalau jalan umum, itu sudah overdosis dia. Overload begitu ya Pak ya? Iya, jelas overload. Dan over capacity juga. Ukurannya juga over dimensi. Istilah sekarang odol lah ya. Dan ternyata tidak kir lagi. Nah, itu tadi bahaya. Nah, itu kasusnya sama dengan daerah lainnya. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, ya sudah, kalau kir kan urusannya bukan supir. Itu adalah urusannya pengusahanya. Memang saya dapat informasi, saya juga banyak dengan teman pengusaha truk, mereka bilang, Pak, kami itu rata-rata sekarang 80% truk barang, nah, itu maksud truk barang ya, itu nggak kir Pak. Nah, kir dan tidak kir di jalan raya nggak ada pengaruhnya, ada bilang itu kan. Ya, termasuk ini juga kan, tidak kir nggak ada pengaruhnya, paling kena sopir gitu kan. Nah, saya juga berpikir buruk ya, ini mungkin kalau sopirnya meninggal dunia paling senang itu, perkara tutup gitu kan. Dan itu bukan yang Semarang, kasusnya di Balikpapan itu begitu. Ya, mana ada kasus lagi kita bilang, diulang lagi. Nah, kalau kir itu bukan urusan supir. Makanya di Indonesia itu sekarang supir angkutan barang itu makin berkurang. Coba tanya supir truk itu. Kalau mereka ditanya ada alih kerjaan, mereka ingin pindah. Karena berisiko jadi supir angkutan barang di Indonesia. Kalau kecelakaan, tidak meninggal dunia jadi tersangka, pasti itu. Ya. Karena undang-undangnya bunyinya gitu, barang siapa yang menyebabkan, dianggap jadi penyebab, padahal bukan dia. Kan dia ada perintah bosnya kan. Karena kata undang-undang barang siapa undang-undang itu, kita sudah minta revisi kata-kata undang-undang itu. Karena semuanya ditersangka pada supir. Nah, di kita sudah berkurang. Supir truk itu nggak mau dia. Dan nggak mau lagi waktu tawaran mereka pasti pindah lah. Ya. Kemudian kalau dia meninggal, ya sudah keluarganya merana. Bosnya nggak mau tanggung jawab. Karena kan mitra ini kan, keren sekarang kan, supir truk itu mitra, bukan karyawan. Keren tapi sebenarnya menyengsarakan.
Itu yang terjadi, tidak hanya di Semarang, dimanapun. Makanya saya bilang, ini jangan selesai sampai di sini. Berani nggak teman-teman polisi itu menjadikan tersangka? Saya pernah jadi saksi, ada anggota polisi korban dari kecelakaan angkutan barang. Ya akhirnya pemilik barangnya jadi tersangka. Itu sudah berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun lebih lah, pernah terjadi. Nah, apakah mau seperti itu lagi, nunggu lagi? Ya maaf ya, bukan pengen ya. Nah, ada polisi jadi korban, baru jadikan tersangka. Jangan seperti itu lah, semua orang itu biasa. Saya kalau sudah melihat orang meninggal, kecelakaan itu miris rasanya. Ya. Semoga nggak terjadi pada keluarga kita. Tapi setiap hari meninggal itu, jalan itu 1 jam itu 4 orang meninggal rata-rata di Indonesia. Sangat tinggi. Minim itu kalau pas lebaran aja lah menurun. Setelah itu kembali normal. Angka kecelakaannya maksudnya ya. Nah itu jadi kembali ke persoalan ini. Saya pikir tidak hanya seperti di sini. Saya sangat berharap sekali teman-teman polisi berani untuk menindak pengusaha truknya. Kalau pengusaha truknya merasa dia beban dari, itu kan angkut tanah kan? Iya, angkut tanah. Nah, yang tanah itu milik siapa pengusahanya? Oke, artinya pemilik barang kan, ya jadikan tersangka juga sekalian gitu kan. Ini biar ada model baru. Biar contoh untuk polisi-polisi di daerah lainnya. Di luar Jawa, di mana sudah saya lihat kasusnya tutup semua itu kan. Makanya kecelakaan serupa itu terjadi. Mungkin hanya di Indonesia dan negara-negara setara Indonesia, kayak Afrika itu kecelakaannya berulang-ulang dengan kasus dan model yang sama. Berarti sebenarnya Pak, kalau dari operasional dump truck ini nggak boleh di jalan raya, terus penggunaannya sebenarnya di mana Pak? Ya, dia boleh menggunakan truknya itu boleh digunakan jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Oh, berarti lebih ke jam operasional ya? Ya, pada jam operasional bukan dilarang ya. Memang itu ya sudah dibatasi lah jamnya ya, bukan tidak boleh sekali. Nggak. Artinya kalau di jam itu terjadi kecelakaan kan tidak banyak korban jiwa ya, tidak banyak mobil lalu lintas. Maksudnya itu. Tidak di jam padat lah ya. Betul. Apalagi di ujung pojok jalan itu kan ada pos polisi. Benar kan? Iya. Perang itu pos polisi, masa nggak ngerti ada truk lewat ini dilarang kan? Berarti sebenarnya kalau ini kejadian kecelakaan yang melibatkan truk hingga fatal ini terjadi, berarti sebenarnya praktik mereka jalan di jalan umum pada siang hari itu sudah biasa ya Pak? Udah biasa, saya sering lihat itu. Cuma waktu saya di sana saya mau cari rambunya belum ketemu. Belum ketemu, makanya rambunya sudah ketemu, belum pas di situ kepagian mungkin ya. Saya nunggu agak siang sedikit. Nah, nanti saya potretkan nanti. Ini dilarang tapi kotornya lewat gitu kan. Ada itu. Berarti kan sebenarnya kalau kayak begitu dari pihak aparat bisa melakukan tindak tilang ya kalau ada pelanggaran seperti itu ya? Sangat bisa, dan itu di jalan raya itu wewenangnya kepolisian. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Bukan wewenang dari Dishub. Dishub atau Menhub, wewenang mereka ada di Simpul. Makanya simpulnya mana? Di Jembatan Timbang, di terminal, itu wewenang mereka. Tapi ketika di jalan raya, itu tugas teman-teman dari kepolisian. Karena kalau memang di Prof Hamka kan memang kontur jalannya yang menurun, curam, dan itu cukup membahayakan. Dan ini Pak, satu lagi sebenarnya kalau dilihat-lihat juga di kawasan Cigar Bencah pun ada larangan itu juga sama ya. Cuman memang pada aktivitasnya pada siang hari juga masih dijumpai lah, sering lah ada truk-truk pasir begitu. Berarti memang penindakannya ini masih tidak maksimal begitu ya? Ya masih lemah. Apa perlu kita tunggu bersama, kita segera lapor polisi, kalau enggak nanti class action ya. Kembali lagi ke masyarakat itu ya. Iya. Masyarakat bisa melakukan class action pada pemerintah, boleh itu. Sah itu menurut undang-undang. Ya. Tapi kalau Pak Joko melihat sejauh ini mungkin dari kepolisian, dari Satlantas, apakah ada respon Pak terkait ini Pak? Ya, saya bisa menyadari secara birokrasi, mereka cukup punya pimpinan kan. Iya. Nah, kalau pimpinannya menyetujui, jalan. Kalau nggak setuju, ya gimana cara bahasanya jawab gitu kan. Kalau teman media betulnya. Iya. Iya, betul-betul. Tapi kan tidak boleh seperti itu kan. Ya, entah tahu ada sumbangan apa terhadap orang-orang di atas, kita nggak ngerti kan. Nggak jelas kan sumbangannya kan.
Kalau dulu memang sebagian tanah itu nggak salah untuk reklamasi, apakah sekarang masih reklamasi saya nggak tahu tuh. Pemiliknya siapa, pejabat Semarang sudah pada tahu lah. Ya, berarti memang ini harus ada upaya pengusutan lebih dalam lagi, selain seperti itu ya? Harus ada, jangan berhenti hanya di sini. Saya kira teman-teman media harus membantu untuk masyarakat ya. Kalau saya bicara memang ada sesuai dengan aturannya. Nah, regulasinya begitu, jadi kalau untuk saya untuk regulasinya dulu harus diganti. Kalau regulasi masih seperti itu ya saya menyuarakan sesuai dengan regulasi. Jadi bukan menurut Pak Joko Setiawarno, bukan. Ya. Dan sebenarnya kalau dari sosial media kami pantau ini Pak, dari keluarga korban ini sebenarnya sudah menyuarakan keresahan ataupun keluh kesah mereka terkait ini ya. Karena ini ada cuitan dari keluarga korban ini mengatakan kalau ada rambu larangan truk dilarang lewat tapi tidak terpakai, istilahnya seperti itu. Dia ngetek juga ke Pak Ganja dan juga di Supi ini mungkin sebagai bentuk protes mereka, karena di sosial media ini kan lebih gampang untuk dilihat banyak orang ya. Ke polisi aja, biasanya ke Kapolri. Jadi aja Kapolda gitu kan ya. Kapolres, Kapolda, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapoltabes ya. Iya. Kan aja. Dirlantas, Korlantas, semuanya. Ya, biar jadi pelajaran. Ini kejadian di Kalimantan kemarin, kasus sama di Balikpapan ya begitu juga. Yang di turunan itu ya, traffic light ya? Janji tahun Januari 2002 ada kejadian, janjinya akan dituntaskan. Ternyata enggak, sampai sekarang ngambak. Bahkan itu kirnya juga di Kalimantan Balikpapan itu kirnya, kendaraannya di Balikpapan kirnya di Sarolangun. Lah gimana kok bisa kir Sarolangun itu? Jauh sekali. Ya, namanya nitip puji, boleh sebenarnya, tapi nggak mungkin mereka nitip puji itu. Banyak kasus seperti itu sekarang, nitip puji itu hanya surat aja. Ya mainlah surat, nggak ada yang gratis, negeri ini keluarin surat kan. Nah, apa perlu di OTT? Udah gitu aja caranya. Iya. Berarti kalau memang ini berhasil dituntaskan secara benar-benar jelas, berarti ini bisa jadi contoh untuk daerah-daerah lain, begitu, role model ya Pak ya? Betul. Seandainya saya dapat informasi tidak dikir, kalau dikir di Sub Semarang pun bisa kena. Kenapa dia menggunakan kendaraan yang over dimensi? Kan nggak boleh kan? Iya. Nah, kenapa kan di Sub Semarangnya? Gitu loh. Tapi kalau nggak dikir, yaudah di Sub Semarang aman. Pengusahanya yang kena. Gitu. Ya. Kemudian ini Pak, berarti terkait tindakan dari evakuasi kepolisian ini dari kecelakaan ini, sebenarnya apa saja Pak yang masih harus ditingkatin Pak, atau yang harus diungkap itu apa saja Pak? Ya, yang harus diungkap artinya tadi apakah sampai hari ini truknya masih lewat. Nah, kita lihat aja, saya kadang-kadang lewat situ nggak setiap hari ya. Tapi masyarakat perlu melihat, memantau, kasih CCTV. Kalau masih ada truk yang lewat, ya berarti polisi salah. Rambu-rambu yang setelah disepakati oleh, ya itu kesepakatan polisi juga, bukan masyarakat yang pasang loh ya. Itu Pemkot Semarang, biasanya polisi juga yang memasang itu. Jadi sah rambu-rambu itu. Ya, itu dipantau, ya dilaporkan aja. Yang penting jangan berhenti sampai di sini. Ini kalau orang bilang hukuman, jadi kebiasaan. Nanti terulang lagi, tinggal cari titiknya di mana. Jangan sampai keluarga kita atau kerabat kita yang kena itu kan. Tapi apapun manusia yang kena ya ngeri sejak itu kan. Ini nyawa, soalnya terkait nyawa, dan juga Indonesia ini kan kendaraan bermotornya banyak sekali ya Pak, yang aktivitas daripada luar negeri ya. Sepeda motor paling banyak tuh, 85% sepeda motor di kita. Makanya dalam sehari itu 1 jam 4 korban, 3 sepeda motor. 1 mobil. Sekarang tambah lagi kecelakaan di jalan tol. Mengangkutan barang lagi nabrak belakang. Truk itu biasanya kalau jalan biasa dia, ya karena nggak dikir tadi overload kan, tiba-tiba supirnya ngantuk, nabrak rumah. Sering kan kejadian kan, nabrak rumah, nabrak kios, nabrak macam-macam itu kan ya. Nah, kalau di tol gantian, mobilnya nabrak dia karena dia pelan-pelan. Nabrak dari belakang. Itu kejadian dari belakang itu hampir tiap minggu terjadi di jalan tol. Iya. Berarti sebenarnya kalau dari catatan dari truknya sendiri, apa saja Pak yang perlu dibenahi? Mungkin pertama kan ada odol itu ya, kemudian juga cek fisik. Mungkin ada lagi Pak yang mungkin harus diperbaiki begitu Pak?
Nah, sekarang yang jelas truk itu 80% tidak kir. Nah, tugas polisi sekarang. Kalau jalan raya, silakan udah lakukan ada operasi untuk truk-truk yang tidak dikir itu. Kan bahaya itu. Berarti nanti kalau wewenang kir itu juga masuk ke kepolisian berarti ya, pengecekan begitu? Kalau di jalan raya polisi, tapi kalau dia ditangkap di mana? Di Jualan Timbang, itu bisa memenang dari Jualan Timbang. Berarti... Disuruh kir, kalau Jualan Timbang disuruh kir mereka. Tapi kan tidak semua truk bisa masuk Jembatan Timbang, terbatas juga. Jembatan Timbang kita kapasitasnya terbatas, nggak semua bisa masuk. Kalau masuk Jembatan Timbang sama Kementerian Perhubungan disuruh kir. Kalau nggak kir, nggak boleh jalan. Ya, begitu. Berarti sebenarnya ini kalau begini kurang bisa merata dong Pak, kalau Jembatan Timbang kita tidak bisa mengakses untuk seluruh ukuran truk begitu. Iya, karena Jembatan Timbang kita kapasitasnya terbatas, sudah nggak lagi lah Jembatan Timbang sekarang ini. Sudah tidak zamannya lagi digunakan, harus ganti teknologinya. Yang relevan apa Pak teknologinya sekarang Pak? Ya dengan quick in motion, jadi dia lewat, katakan lebih kena, tapi ini hubungan sama airplane nanti. Elektronik, jadi bisa terpantau. Ya kan? Nah itu jadi Jembatan Timbang dikurangi aja, tapi Jembatan Timbang ini paling tidak tuh satu Jembatan Timbang mau mempekerjakan 30 orang dengan shift 3 kali. Rugi negara bayar banyak-banyak kan? Coba tadi work in motion lewat satu shift 2 orang cukup, paling 6 orang cukup lah. Nah silakan mau muatan lebih kena terus ya, suruh bayar kan? Tilang elektronik. Tapi elektroniknya juga harus canggih nanti kan, bisa memantau kelebihan muatan, kelebihan dimensi. Berarti ya ini memang harus lebih ke teknologi yang mutakhir ya Pak ya, karena SDM juga lebih ringkas, kemudian juga biaya mungkin bisa ditekan begitu ya? Bisa ditekan, soalnya SDM ini persoalan pertama dirayu nggak mau, 2 kali tidak mau, 3 kali ya cara lain merayunya, mungkin istrinya atau keluarganya yang dirayu kan? Nah kan, begitu kan? Nah, kan bisa aja nanti uangnya lewat istrinya atau keluarganya nanti tidak lewat di situ, bisa jadi. Supaya dihindari sentuhan orang, akan tindakan perilaku. Ya, karena kalau kita mungkin sebagai manusia awam, pengertian kepada mesin ini kan akurasinya lebih presisi begitu ya? Ya, nah dengan kekuatan alat instrumennya yang dipasangnya, sekarang sudah modern lah. Meskipun itu masih tetap ada yang manual, ada kayak polisi lah. Yang ada manualnya tidak dihilangkan, tetap ada. Benar. Tapi sudah dibantu oleh dan di jalan tol ini sudah dipasang itu alat-alat undangan elektronik sudah ya, tapi menyambungkannya ke SD-nya itu yang belum sempurna. Ya, berarti kalau yang untuk mengukur dari truk sendiri berarti Jembatan Timbang nanti diganti dengan motion itu diletakkannya di mana Pak? Nah ini sedang mencari yang tepatnya di mana, apakah di tepi jalannya itu atau di tempat lainnya, karena teknologinya motion itu dia tetap jalan, agak berhenti sebentar, pelan-pelan. Kalau diberi kecepatan tinggi katanya belum bisa membaca. Saya nggak tahu tinggal teknologi apa yang bisa membaca itu. Kalau dia jalan pelan-pelan dia bisa membaca langsung seperti halnya. Kalau dipasang di mana? Emotion itu banyak dipasang di gerbang tol. Pertambangan. Nah, pertambangan mereka hanya pengen tahu beratnya berapa ya. Bahwa itu kan, tapi di tol sudah digunakan juga. Berarti sebenarnya ya alat ini juga butuh kestabilan juga ya Pak berarti? Iya. Dan itu mungkin salah satu caranya untuk mengantisipasi adanya odol itu ya Pak ya, dan juga memperlakukan lagi kir secara merata begitu ya? Iya. Baik. Odol itu juga masalah nasional juga. Benar. Baik. Ya. Kemudian ini Pak, terkait katanya ada indikasi rem tidak berjalan secara maksimal ini terkait dengan kecelakaan yang ada di Ngalian tadi Pak. Berarti ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kondisi fisik kendaraan atau ada juga dengan muatannya Pak? Dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena kan di kir ada pemeriksaan rem. Tapi pemeriksaan itu kan harus rutin juga kan oleh perusahaannya. Berarti perusahaan tidak memeriksa secara rutin. Nah, makanya pengusahanya juga harus dikenain sanksi. Jangan dibiarkan seperti ini. Hukuman nanti terulang kembali kasus yang sama. Sanksi merata tidak hanya ke operatornya saja, tidak hanya ke supirnya saja, tapi juga ke pihak atasnya lagi begitu ya.
Baik Pak Joko, terakhir Pak, mungkin ada kasih informasi tambahan kepada pendengar dan juga mungkin ada sedikit penutup dari Pak Joko ini, silakan. Ya, saya lebih pada keluarganya saja. Seandainya tidak bisa tuntas, saya kira keluarga atau masyarakat boleh melakukan class action pada pemerintah ya. Lakukan aja itu hak dari warga masyarakat yang sudah menjadi korban akibat kelalaian pemerintah untuk menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Baik Pak Joko, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini Pak. Semoga ini dapat mencerahkan dan bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih. Selamat siang Mas Joko. Selamat siang Pak Joko. Demikian pendengar, Akademisi Teknik Sipil Unika Sugiya Pranata Semarang dan juga sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Setiowarno. You're listening to Elshinta News and Talk.